Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malikah di channel Malikah San. Dalam video kali ini teman-teman, aku akan membahas tentang soal-soal tes P3K untuk guru pendidikan agama Islam. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Malikah San. Dalam pembahasan soal-soal persiapan tes P3K kali ini, kita akan fokus pada materi fikih. Nah, untuk itu, jika ada soal-soal yang aku bahas menurut teman-teman semuanya, pembahasan aku kurang tepat, kalian bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, aku punya tips nih satu saja untuk teman-teman ketika belajar untuk persiapan tes P3K. Nah, kalau kalian menemukan soal, ini tidak hanya kalian bahas soal dan jawaban saja, tapi aku sarankan untuk perdalam soal tersebut. Jadi kita bisa belajar satu soal dengan beragam materi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kita perdalam soal demi soal. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan tes P3K. Memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut. Oke, kita lihat untuk yang opsi A adalah hibah. Nah, ini menurut aku ini kurang tepat ya, karena hibah ini memiliki makna akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup, tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Jadi kurang tepat ya. Kemudian yang B untuk zakat, ini juga menurut aku kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena zakat ini memiliki makna yaitu sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu. Nah, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Jadi ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang C, wakaf. Nah, ini menurut aku tepat teman-teman ya, karena wakaf ini adalah memberikan suatu benda atau harta ini yang dapat diambil manfaatnya. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat umum menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, berikut ini yang termasuk rukun hibah. Kecuali, oke teman-teman, kita cari yang bukan rukun hibah. Kita lihat untuk yang A yaitu wahib. Nah, ini menurut aku ini termasuk rukun hibah ya, karena wahib ini memiliki makna pemberi hibah, jadi orang yang memberikan hibah. Kemudian yang B, mauhub lahu. Nah, ini juga termasuk bagian dari rukun hibah ya, karena mauhub lahu ini memiliki makna yaitu penerima hibah. Ya, kalau ini pemberi hibah wahib, penerima hibah ini mauhub lahu. Kemudian kita lihat untuk yang C, ijab qabul. Ini menurut aku ini tepat ya. Ini bagian dari rukun hibah teman-teman. Nah, ijab qabul ini apa? Ini akad ya. Akad misalnya si penerima ini menyatakan saya hibahkan atau aku berikan tanah ini kepadamu. Kemudian si penerima ini menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Nah, ini merupakan bagian dari ijab qabul. Kemudian untuk dokumentasi hibah ini menurut aku kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi yang termasuk rukun hibah ini wahib, pemberi hibah, mauhub lahu, penerima hibah, ijab qabul, dan ada satu lagi teman-teman yang paling penting yaitu adalah mauhub. Ya, mauhub ini adalah barang yang dihibahkan. Jadi harus ada barangnya. Jadi yang bukan termasuk rukun hibah adalah D, dokumentasi hibah. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini ya. Ini ada 4 pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan. Dari rukun wakaf di atas yang merupakan al-sighoh adalah, oke, jadi 4 pernyataan ini adalah rukun wakaf. Kita lihat yang pertama, adanya orang yang berwakaf atau yang wakaf ya. Ini menurut aku kurang tepat. Ini namanya wakif teman-teman ya. Ini namanya wakif. Kemudian yang kedua, ada harta benda yang diwakafkan. Untuk harta benda yang diwakafkan ini menurut aku juga kurang tepat ya, karena ini yang disebut dengan mauquf. Kemudian yang ketiga, ada yang menjadi penerima wakaf atau penerima wakaf ya. Orang yang menerima wakaf ini
kita tadi sudah sempat membahas ini yang disebut dengan mauquf lahu. Ya, jadi bukan. Kemudian yang keempat, adanya redaksi wakaf dari orang yang berwakaf. Jadi redaksinya ini menurut aku betul, teman-teman. Jadi untuk yang adanya redaksi wakaf dari orang yang berwakaf ini yang disebut al-sighoh. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak, disebut. Oke teman-teman semuanya, kita cari untuk yang pertama, A, wakaf ahli. Nah, wakaf ahli ini merupakan wakaf khusus, teman-teman. Jadi betul ya, wakaf khusus yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Jadi jawabnya A. Kita simpan dulu, kita bahas untuk yang B, wakaf khairi. Nah, wakaf khairi ini merupakan wakaf umum. Artinya apa? Artinya wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Misalkan nih, ada wakaf untuk masjid, kemudian wakaf pondok pesantren ataupun madrasah. Jadi ini kurang tepat ya. Untuk yang C, wakaf umum, D, wakaf biasa, ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang telah ditentukan disebut. Kita lihat untuk yang A, daman. Nah, daman ini memiliki makna yaitu suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Jadi ini menurut aku kurang tepat ya. Kemudian untuk wakalah, ini menurut aku teman-teman. Jadi wakalah ini memiliki makna mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada seseorang atau orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang telah ditentukan. Oke, kita simpan dulu. Kemudian untuk yang C, sulhu. Sulhu ini memiliki makna perjanjian perdamaian antara dua belah pihak yang berselisih. Jadi ini kurang tepat ya. Kemudian yang terakhir, yang D adalah kafalah. Nah, kafalah ini artinya adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, berikut ini adalah rukun dari wakalah. Kecuali, kita lihat ya, untuk pengertian wakalah tadi sudah kita bahas. A, orang yang memberi kuasa. Ini menurut aku tepat ya, ini bagian dari rukun wakalah. Kemudian yang B, orang yang diberi kuasa. Ini juga termasuk bagian dari wakalah, rukun wakalah. Kemudian yang C, masalah atau urusan yang dikuasakan. Ini juga termasuk bagian dari rukun wakalah. Yang D, tempat wakalah. Ini menurutku kurang tepat teman-teman ya. Jadi tempat itu tidak menjadi rukun dari wakalah. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Soal berikutnya, di dalam praktek kafalah dikenal dengan istilah maqful bihi, yang artinya kita lihat A, orang yang berkewajiban menanggung. Nah, ini menurut aku kurang tepat ya. Ini menurut aku kurang tepat karena orang yang berkewajiban menanggung ini dalam praktek kafalah ini disebut dengan kafil. Kemudian yang B, orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya. Ini menurut aku juga kurang tepat karena ini biasa dikenal dengan asil. Kemudian yang C, orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung atau makful anhu. Nah, ini menurut arpan teman-teman, ini yang disebut dengan maqful bihi. Kemudian yang D, kita lihat, kita simpan dulu ya, orang yang menghutangkan. Nah, orang yang menghutangkan ini biasa dikenal dengan maqful lahu. Jadi kurang tepat ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal berikutnya, tukar menukar atau jual beli di antara dua buah barang yang sama jenisnya. Oke, kita garis bawah ya, sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya disebut. Kita lihat untuk riba nasi'ah, teman-teman. Untuk riba nasi'ah ini artinya yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Jadi ini kurang tepat ya, karena ini
dua buah barangnya sejenis. Sedangkan kalau riba nasiah ini boleh jenis, boleh tidak, tetapi jika ada keterlambatan waktu, dia harus membayar keterlambatan waktu tersebut. Jadi kurang tepat. Kemudian yang B adalah riba qardi. Nah, kita lihat untuk riba qardi ini memiliki pengertian meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjamkan. Misalkan aku pinjam ke Ani, misalkan ya, 500.000, maka aku nantinya harus mengembalikan sebesar 700.000. Ya, ini namanya riba qardi yang 200.000 itu. Jadi kurang tepat ya. Kemudian yang ketiga, yang C, ribayat. Nah, ribayat ini artinya pengambilan keuntungan dari proses jual beli, teman-teman. Di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah terpisah. Nah, ini juga kurang tepat ya. Kemudian yang riba fadl ini adalah tukar menukar atau jual beli dua buah barang yang sama jenisnya tapi tidak sama ukurannya. Ini yang disebut dengan riba fadl. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, Angga meminjam uang ke Nadine sebesar 1 juta rupiah. Pada saat pelunasan, Nadine meminta Angga untuk mengembalikan uangnya sebesar 1.200.000 rupiah. Hal ini termasuk, tadi kita sudah bahas ya, ini yang termasuk dengan riba qardi. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, seorang meninggal dengan ahli waris, istri, ibu, dan anak laki-laki. Maka bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris adalah, teman-teman, kalau istri, kalau ada anak laki-laki berarti dia mendapatkan 1/8. Kita centang dulu ya, 1/8 ya, ini juga 1/8. Kemudian untuk ibu, ketika dia ada cucu, maka dia mendapatkan 1/6. Yang D ya. Kemudian untuk anak laki-laki sudah jelas ya, dia adalah asobah. Maka jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, seorang meninggal dengan ahli waris, bapak, kemudian ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nah, maka bagian yang diterima masing-masing ahli waris adalah, teman-teman, kita langsung saja ya, untuk bapak dan ibu ketika di sini ada cucu, maka mereka mendapatkan 1/6. Sedangkan untuk anak laki-laki, dia adalah sebagai asobah bin nafsi. Sedangkan untuk anak perempuan, karena di sini dia bersama dengan anak laki-laki, maka dia sebagai asobah bil ghair. Maka jawabannya adalah yang D. Untuk pembahasan asobah bin nafsi dan asobah bil ghair sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, berkaitan dengan fikih mawaris. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, ibu, kemudian ayah. Maka bagian yang diterima masing-masing ahli waris adalah, teman-teman, suami kalau di sini tidak ada anak ataupun cucu, dia mendapatkan 1/2 ya, antara A dan C ya. Kemudian ibu di sini tidak ada cucu, maka dia mendapatkan 1/3 ya, berarti ayah. Untuk ayah, karena di sini tidak ada anak ataupun cucu, maka dia sebagai asobah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan pembahasan soal-soal persiapan P3K dari channel Malikasan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.